kalau depan perempuan yang bukan muhrim ataupun depan perempuan yang muhrimnya pun sekalian, walaupun depan perempuan yang bukan muhrim, yang muhrimnya sekalipun, atau depan laki-laki, antara pusar sama lutut, jangan pakai celana pendek. Ya, kadang-kadang kita lihat ada orang Islam ni pakai celana pendek dia. Dosa tu. Tak boleh. Pokoknya selama antara pusar sampai lutut dia kelihatan. Walaupun anak dia yang ngelihat. Kecuali kalau anaknya masih kecil ya. Kalau anaknya udah balik, ngelihat bapaknya antara pusar sama lututnya ada yang kebuka, ngelihat pahanya misalnya. Bapaknya di rumah kerja pakai celana pendek. Yang ngelihat anaknya, dosa tuh bapaknya. Anaknya kalau ngelihat terus paha bapaknya, dosa. Kecuali istri aja yang tidak dosa ngelihat. Kalau istri tidak dosa. Kalau anak dosa, saudara dosa, bapak kita ngelihat aurat kita dosa. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita berdosa, orang ngelihat kita pun jadi berdosa dia karena ngelihat aurat kita. Jadi tutup antara pusar sampai lutut, tutup auratnya. Yang perempuan seluruh badannya kecuali muka sama tangan. Muka sama tangan. Tak apa-apa, ada ulama yang membolehkan. Kalau mau pakai, ada yang pakai cadar bagus. Yang tak pakai cadar pun tak apa-apa. Yang penting jangan pakai bedak 2 inci ya. Jangan pakai spion kanan kiri, nanti orang silau ngelihatnya masuk got pula kan repot lagi. Ya. Kalau dandanya ndak menor, kemudian mukanya ndak terlalu cantik, ndak membuat fitnah laki-laki sampai ndak tergila-gila gitu. Mukanya biasa-biasa, dandanya ndak menor, ndak apa-apa ndak pakai cadar. Ada ulama masih yang membolehkan. Kemudian tangannya terbuka sampai pergelangan, itu masih boleh, ya. Kalau kaki itu aurat. Ibu-ibu kalau jalan keluar tuh pakai kaos kaki, gitu karena kaki itu aurat. Kalau dibuka selama perjalanan ada laki-laki ngelihat, dosa juga ya. Dosa itu. Pahala kita belum tentu ada. Kita kan belum tentu ada pahala nih kan. Kita solat nih kita belum yakin kan. Mudah-mudahan diterima solat kita. Tapi kan kita belum tahu kan diterima apa enggak solat kita. Kita ibadah belum tahu diterima. Kalau dosa udah jelas, pasti dicatat sama malaikat kan. Malaikat atid pasti mencatat dosa kita. Makanya hati-hati. Tutup kakinya pakai kaos kaki yang perempuan. Kemudian jangan pakai pakaian yang ketat-ketat, pakai pakaian yang kendor-kendor. Jangan sampai kulitnya pahanya menjerit minta tolong karena kesempitan ya. Karena sakit sempit pakai celana yang terlalu ketat. Nah, laki-laki yang punya istri, punya putri, hendaknya jadi laki-laki yang punya kecemburuan. Kata Nabi Muhammad, ada laki-laki yang namanya dayus. Laki-laki dayus itu kata Nabi Muhammad, bukan kata saya. Kata Nabi Muhammad, laki-laki yang dayus itu adalah yang tidak peduli dengan istri atau putrinya atau saudari yang menjadi tanggung jawab dia ketika mereka berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrim atau membuka auratnya depan laki-laki yang bukan muhrim. Dia tidak peduli, tidak ditegur, tidak menegurkan, tidak memberi nasihat. Istrinya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, dia diam. Istrinya buka aurat depan laki-laki yang bukan muhrim atau putrinya melakukan itu, dia diam, tidak mengasih tahu. Maka itu laki-laki kata Nabi Muhammad namanya dayus. Dayus itu tidak cium aroma surga kata Nabi. Padahal wanginya surga itu nanti di akhirat bisa tercium 500 tahun sebelum masuk surga. Bukan 500 kilo. 500 tahun sebelum masuk surga aroma wanginya bisa tercium. Tapi laki-laki yang membiarkan istrinya atau putrinya atau saudari yang menjadi tanggung jawab dia dibiarkan berdua-duaan dengan laki-laki yang muhrim atau membuka auratnya, itu laki-laki tidak bakal nyium aroma surga apalagi masuk ke surga. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia udah ngasih tahu istrinya, udah ngasih tahu putrinya, udah ngasih tahu saudarinya, masih dilakukan, ya udah lepas tanggung jawab dia karena dia udah ngasih tahu. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya laki-laki itu amanahnya lebih besar karena anak tanggung jawab dia. Anak kalau berbuat dosa dia tidak tegur, anaknya dosa, dia juga dapat dosanya. Istrinya kalau buat dosa, kalau tidak ditegur, istrinya dosa, dia juga dapat dosa istri daripada perbuatan istrinya tersebut. Karena menjadi tanggung jawab dia. Makanya yang perempuan-perempuan yang sudah mempunyai suami, bantu suaminya jangan sampai terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu kalau mau keluar rumah
Jangan lupa izin sama suami. Kalau keluar rumah satu langkah tidak izin sama suami, itu kata Nabi Muhammad, bukan kata saya. Kata Nabi Muhammad, kalau ada istri keluar dari rumah satu langkah aja tidak izin sama suaminya, maka satu langkah itu satu laknat, satu kutukan dari malaikat. Kalau 10 langkah 10 kutukan, 100 langkah 100 kutukan. Satu jam dia dapat kutukan kalau keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya. Apalagi sekarang kita diberi kemudahan oleh Allah, ada handphone kan gampang sekarang. Suami jauh tinggal telepon. Dulu zaman Nabi ada seorang istri, dia diam di rumah, suaminya keluar. Akhirnya keluarganya datang ke rumahnya, bilang sama dia, wahai saudariku, orang tua kamu sekarang sedang sakit. Apa dia bilang nih wanita soleha ini? Saya tidak bisa keluar karena suami saya tidak ada di rumah dan saya belum dapat izin untuk keluar. Pulang nih keluarganya. Gak lama kemudian datang lagi, wahai saudariku, dia bilang, ini orang tua kamu sudah sakit parah, sudah kritis. Apa kamu tidak mau menjenguk? Apa dia bilang? Saya tidak bisa keluar, suami saya tidak ada dan saya belum izin. Dulu kan belum ada WA, belum ada handphone. Tidak keluar dia, bayangkan orang tuanya kritis, dia tidak keluar. Pulang saudaranya. Akhirnya meninggal orang tuanya. Datang keluarganya ke rumah dia. Wahai saudariku, orang tua kamu meninggal dunia. Apa kamu tidak mau melihat orang tua kamu sebelum dikuburkan? Tetap dia dengan mempertahankan syariat Allah SWT. Dia katakan, saya tidak berani keluar karena saya belum dapat izin suami saya. Akhirnya ribut keluarganya, karena ini orang tuanya. Ribut keluarganya, lapor sama Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, ini perempuan ayahnya meninggal, dia tetap tidak mau melihat orang tuanya. Alasannya karena belum dapat izin suaminya, suami tidak ada di rumahnya. Coba lihat, apa kata Nabi Muhammad? Ketahuilah, orang tuanya yang meninggal itu semua dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala karena putrinya taat kepada suaminya, tidak berani keluar dari rumah tanpa izin suami, maka sebab itu orang tuanya semua dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Coba lihat, kalau orang mengikuti syariat Allah, hidupnya pasti berkah. Jangan protes, apalagi marah, karena syariat Allah pasti banyak hikmah. Itu sampai seperti itu mereka berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang nyaman, enak kan? Ada handphone segala macam, tinggal telepon, bang mau izin keluar sebentar boleh. Kalau suami bilang tidak boleh keluar. Wanita soleha itu, kata Nabi Muhammad, wanita soleha itu tandanya 3. Ya. Kalau orang menjadi wanita soleha, nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad itu, ketika mau melewati Siratal Mustaqim, yang di bawahnya neraka, kalau jatuh neraka, itu yang melewati Siratal Mustaqim itu, ketika Sayyidah Fatimah mau melewati Siratal Mustaqim, itu orang-orang yang ada di sekitar Siratal Mustaqim, matanya disuruh pejamkan oleh Allah. Suruh pejam, suruh nunduk semuanya. Tak boleh lihat Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah akan melewati Siratal Mustaqim bersama wanita-wanita solehah seperti kilat yang menyambar. Siratal Mustaqim itu tergantung amal lewatnya. Tak bisa kita pakai latihan. Siratal Mustaqim itu lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut yang dibelah 7. Jangan coba-coba kita latihan di dunia. Pakai tali gitu, ikat sana, ikat sini, kita mau latihan. Tak bisa. Siratal Mustaqim tergantung amal. Amal bagus, macam kilat. Amal separuh-separuh, macam mengejar. Amalnya belang-belang, macam merangkak. Itu Siratal Mustaqim. Sayyidah Fatimah melewatinya. Siratal Mustaqim itu kalau lolos kita lewat di situ, langsung ke surga. Semoga kita selamat lewat Siratal Mustaqim. Sayyidah Fatimah lewat Siratal Mustaqim bersama wanita soleha bagaikan petir yang menyambar. Nah, kalau kita perempuan-perempuan, ya istri-istri kita, putri-putri kita, kalau mau bersama Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad, jadi wanita soleha. Ciri-cirinya bagaimana? Kata Nabi Muhammad, wanita soleha itu cirinya 3. 1, idza ra'aitaha sarratka. Kalau kamu ngelihat dia, kalau suami ngelihat dia, suaminya senang.
Ketika suami pulang ke rumah, suami ngelihat dia senang. Nah, itu satu tanda wanita soleha. Nah, makanya istri-istri berusahalah membuat suami senang. Suami sebelum pulang ke rumah, bentar lagi nih misalnya siang-siang jam 1 suami makan siang pulang ke rumah, atau jam 4 sore pulang kerja, bentar lagi suami saya pulang, mandilah. Mandi kan, pakai Rexona wangi-wangi, pakai baju yang baik-baik, yang bagus-bagus, wangi kan. Jangan pergi undangan 2 jam depan cermin. Tapi bukan ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu yang belah sana tuh, yang belah sini ini saya tengok nih soleha semua. Ya, enggak nih, saya enggak ada niat mau apa, saya cuma nyampaikan aja. Nah, jadi berusaha ketika dilihat oleh suami senang, senyumlah muka tuh walaupun capek badan kan, senyum, membuat suami senang, itu salah satu tanda wanita soleha. Jangan suami datang muka macam mak lampir, rambut macam Indomie, badan bau belacan, ya kan, muka tak tentu wudu, baju semberawut, ya kan, belum mandi kadang-kadang ya. Nah, jangan. Jadi kalau mau jadi wanita soleha seperti itu, ketika dilihat suami, ini kata Nabi Muhammad ya, bukan kata saya cuma nyampaikan aja. Kalau dilihat suami senang, berusahalah. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah mensifatkan ada seorang wanita itu soleha. Jadi Nabi Muhammad cerita, itu wanita soleha kata Nabi Muhammad. Akhirnya wanita-wanita ini kan penasaran kan, siapa wanita ini? Kok dibilang wanita soleha sama Nabi Muhammad? Akhirnya ramai-ramai wanita cari tahu apa yang dia lakukan nih. Coba lihat apa yang dilakukan. Ini wanita yang dicap soleha oleh Nabi Muhammad, diberi stempel soleha. Ternyata dia kalau suaminya pulang ke rumah, yang dia lakukan yang pertama, dia ambil anduk, dia lap keringat suaminya. Tapi bukan bulan muda, bulan tua pun dia tetap lap suaminya. Ya, lap. Ini wanita yang dicap soleha oleh Nabi Muhammad, dilap keringat suaminya. Dah, itu satu. Yang kedua, dia ambil kipas, dikipaskan suaminya. Ini wanita yang dicap soleha Nabi Muhammad, dikipaskan suaminya. Kalau sekarang kan gampang, tinggal ketik kipas angin ya, atau tinggal ambil remote AC, kan gitu. Yang ketiga, setelah dia lap keringat suaminya, setelah dia kipaskan suaminya, yang ketiga, setiap malam sebelum tidur, ini istri yang soleha, dia ambil rotan, rotan diambil, dia berikan ke suaminya. Wahai suamiku, dia bilang, wahai suamiku, kalau hari ini servisku kurang bagus, kalau hari ini perilakuku kurang bagus kepada kamu, tidak menyenangkan kamu, pukul saya. Itu wanita soleha itu, versi Nabi Muhammad SAW. Ya, kembali kepada yang tadi. Ciri wanita soleha yang pertama kata Nabi Muhammad, kalau dilihat suaminya senang. Nomor dua, wa idza amaratha tuti'uh. Iza ra'aitaha sarratka wa iza amartaha ata'atka. Kata Nabi Muhammad, tanda yang kedua, kalau kamu suruh dia taat. Jadi selama disuruh suami, dia patuh. Dek buat kopi, ya bang. Dek buat teh, ya bang. Pokok taat. Selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah. Tapi kalau perintah suami bertentangan dengan syariat Islam, tak boleh taat. Suami ngajak pergi ke mall, suruh buka kerudung, bilang sama suaminya, maaf bang, ini perintah abang melanggar perintah Allah, tak boleh saya taat. Tapi selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah, istri wajib taat kalau ingin menjadi wanita soleha. Yang ketiga, tanda wanita soleha kata Nabi Muhammad, iza taraktaha hafizat nafsaha wa malaka. Kalau kamu tinggalkan dia, suami pergi kerja, suami tidak bersama dia, apa yang dia lakukan? Hafizat nafsaha, dia jaga dirinya, tidak berani keluar rumah tanpa izin suaminya, tidak berani memasukkan laki-laki yang bukan muhrim ke dalam rumahnya, menjaga dirinya. Wa malaka, dan dia menjaga harta suaminya, tidak berani mengambil harta suaminya walaupun untuk sedekah ya, apalagi curi harta suaminya.
Curi duit suaminya haram. Walaupun ada orang minta sedekah, buka dompet suaminya. Tak boleh. Harus izin dulu sama suaminya. Kecuali kalau suaminya udah pesan, Dek, kalau ada orang minta sodako, ambil ya duit di dompet tuh, berikan. Kecuali udah pesan macam itu. Kalau enggak, tak boleh. Dia harus jaga diri dia dan menjaga harta suaminya. Itu tanda wanita soleha. Kalau dilihat menyenangkan, kalau disuruh taat, kalau ditinggalkan menjaga diri dan harta suaminya. Nah, ya, itu yang dilakukan wanita. Sebenarnya wanita nih, ya ibu-ibu, kata Nabi Muhammad, waktu beliau Isra Mi'raj, beliau melihat paling banyak penghuni neraka itu wanita. Kata Nabi Muhammad, bukan kata saya nih. Paling banyak penghuni neraka itu wanita. Tapi sebenarnya wanita gampang masuk surga. Bahkan boleh lewat pintu yang mana saja. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti." Kata Nabi Muhammad, jika perempuan melakukan 4 perkara ini, 4 perkara ini saja, dia bisa tinggal pilih masuk surga lewat pintu yang mana saja. Surga itu banyak pintunya, banyak tingkatannya. Tapi perempuan yang bisa melakukan 4 ini, kata Nabi Muhammad, dia tinggal pilih mau lewat yang mana saja. 1, jaga sholat 5 waktunya. 2, puasa bulan Ramadan. 3, menjaga kehormatannya, tutup auratnya. Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Jaga kehormatan dirinya. 4, taat sama suaminya. Ini aja 4 kata Nabi. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatannya, kemudian taat sama suaminya. Dengan 4 perkara ini, itu perempuan nanti di akhirat dipersilakan oleh malaikat. Kamu lewat pintu mana saja silakan masuk ke surga. Nah, tapi dengan 4 syarat tersebut. Yang gampang lah ya. Enggak tahu, cuman yang terakhir kayaknya agak susah nih. Taat sama suami ini. Tapi ya namanya kan mau dapat sesuatu yang besar kan harus ada pengorbanan lah. Ya, kita mau dapatkan sesuatu yang kita inginkan harus ada perjuangan. Perjuangan itu perlu pengorbanan, harus mengorbankan ya. Kita mau lebaran beli baju baru, harus mengeluarkan duit yang banyak. Kita lebaran mau rumah kita bagus, harus mengeluarkan duit, beli horden, beli cat, harus berkorban. Nah, kita mau dapat surga harus ada pengorbanan. Harus lawan hawa nafsu. Kita bilang jangan taat sama suami kamu begini. Lawan. Itu semua bisikan setan yang mau menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu buat perempuan. Kalau buat laki-laki bagaimana? Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf," kata Allah dalam Al-Qur'an. Artinya, pergaulilah istrimu dengan baik. Tidak boleh semena-mena laki-laki. Makanya perlu belajar ilmu agama. Saya banyak dengar nih ya, hadirin hadirat, saya banyak dengar, banyak dapat aduan. Apa namanya? Broken home, permasalahan rumah tangga, macam-macam ya, macam-macam. Kenapa? Satu penyebabnya, karena tidak ada ilmu agama. Jadi dia tidak tahu bagaimana memperlakukan istrinya dengan selayaknya. Coba lihat ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ma akraman nisa illa karim, wala ahanahunna illa laim. Coba lihat ajaran Nabi Muhammad. Artinya tidak ada lelaki yang memuliakan wanita kecuali lelaki itu mulia di sisi Allah. Dan tidak ada lelaki yang menghina wanita kecuali lelaki itu tercela di sisi Allah. Jadi kalau ada laki-laki memuliakan wanita, memuliakan istrinya, menyayangi istrinya, menghormati istrinya, memperlakukan istrinya dengan baik, itu laki-laki kata Nabi Muhammad mulia di sisi Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada laki-laki suka menghina istrinya, maka lelaki itu tercela, tidak mulia, terhina di sisi Allah SWT. Itu kalau dia menghina istrinya saja, apalagi sampai mukul istrinya. Menghina istri saja terhina di sisi Allah, apalagi sampai mukul istrinya. Saya pernah ada orang datang ya, ada orang datang. Ini yang datang ini pejabat, tinggi jabatannya, tak boleh saya sebutkan lah, menjaga kode etik dan jurnalistik, tak boleh sebutkan. Pejabat di daerah kita sini, datang, ketemu kan, duduk, cerita dia ada masalah sama istrinya.
Tahu apa dia bilang? Saya marah sama istri saya, Beb, dia bilang. Terus saya tinju mukanya, dia bilang. Istri ditinju. Emang smackdown nggak apa nih istri ditinju? Iya, coba lihat Pak, duit banyak, jabatan tinggi, istri ditinju. Apa nikmatnya hidup macam itu? Ya, makanya perlu ilmu agama. Jadi kita tahu, istri wajib taat sama suami biar jadi solehah. Suami tidak boleh semena-mena sama istri. Menghina istri, hina di sisi Allah. Kalau hina di sisi Allah, bagaimana mau berkah hidupnya? Bagaimana mau mulia hidupnya di sisi Allah? Bagaimana mau selamat hidupnya? Kalau dia terhina di sisi Allah karena menghina istrinya, apalagi sampai mukul, naudzubillah min dzalik. Ya, makanya jangan kita gengsi. Yang istri minta maaf sama suami, suami pun minta maaf sama istri, jangan gengsi ya. Bang, kalau saya ada salah minta maaf. Suami pun bilang sama istrinya, Dek, kalau saya ada salah sama ente, minta maaf. Kan enak kalau macam itu kan, hidup kan, tidak ada yang egois, saling